Selamat pagi kepada Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai mereview jurnal dengan judul Manajemen Ekspatriat di Perusahaan Multinasional Pasar Berkembang atau MNES, Refleksi dan Agenda Penelitian Masa Depan, atau dalam bahasa Inggrisnya, Expatriate Management in Emerging Market Multinational Enterprises, MNES, Reflection and Future Research Agenda. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idiwa Emadi Novianti, NPM 19321214559, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Doni Surya Adi Pratama, NPM 19321214465, dan teman saya. Baik, perkenalkan, saya Wahyudananta Armada Putra, NPM 19321214910 dari kelompok 6, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Hakiki Widena Putri, NPM 19321214464, dan teman saya. Nama saya Iko Manggedera Rizky Putra, NPM 1932121433, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Yuni Kartika, NPM 1932121518, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Ningrat Adi Wijaya, NPM 1932121431. Baik, adapun 10 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, ikhtisar kontribusi, yang ketiga, kompleksitas dan arah yang muncul, yang keempat, membangun kepercayaan dan memperoleh legitimasi di negara tuan rumah melalui manajemen ekspatriat, yang kelima, menyelidiki hubungan antara manajemen ekspatriat dan kinerja ekonomi anak perusahaan, yang keenam, mengeksplorasi dampak manajemen ekspatriat pada kinerja sosial, yang ketujuh, mengintegrasikan manajemen ekspatriat dan manajemen bakat global, yang kedelapan, mengeksplorasi hubungan antara manajemen ekspatriat dan penggunaan teknologi inovatif, yang kesembilan, lebih mementingkan manajemen risiko ekspatriat, dan yang terakhir, merangkul metodologi baru atau teknik analisis dalam penelitian ekspatriat. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Doni Surya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Dekade terakhir telah menyaksikan pendakian luar biasa dari perusahaan multinasional pasar berkembang, MNES, yang telah mengubah atau sedang mengubah landscape global. Dalam studi MNES, peneliti memfokuskan lensa penjelasan mereka pada dua bidang, yaitu baik perspektif institusional atau argumen pencarian aset strategis. Untaian ini menekankan pengaruh institusi baik dari negara asal maupun negara tuan rumah pada EMNE. Tetapi sejauh mana pengaruh tersebut berdampak pada manajemen sumber daya manusia internasional atau IHRM, perusahaan tidak diskritalisasi. Keberhasilan operasi MNE bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan yang efektif dari salah satu sumber daya strategisnya. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi, yaitu ikhtisar kontribusi. Ada 4 artikel yang kami pilih untuk edisi khusus ini, memiliki landasan teori yang baik, desain penelitian yang ketat, dan memiliki penerapan praktis yang kuat. Artikel pertama oleh Meyer dan Shin, Managing Talent in Emerging Economy Multinational, Integrating Strategic Management and Human Resource Management, berpendapat bahwa tantangan besar berikutnya bagi banyak MNES adalah menyelaraskan sumber daya manusia mereka dengan ambisi strategis mereka setelah mereka mendirikan operasi asing pertama mereka. Kurangnya bakat MNES yang berpengalaman secara internasional telah menjadi hambatan untuk implementasi strategi, sehingga MNES ini perlu mengisi peran kepemimpinan dengan tanggung jawab internasional yang berbasis di luar negeri dan di dalam negeri. Dan mereka perlu mengembangkan bakat untuk peran kepemimpinan internasional di masa depan. Tantangan utama untuk strategi mengejar ketinggalan adalah untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta yang dapat memimpin operasi internasional. Artikel kedua oleh Tao, Liu, Gao, dan Xia, yaitu mengeksplorasi mekanisme bagaimana ekspatriat mempengaruhi kinerja anak perusahaan. Meskipun ada banyak penelitian tentang peran ekspatriat dalam kinerja anak perusahaan, penulisan menggunakan teori ketergantungan sumber daya dan menguji efek tidak langsung ekspatriat pada kinerja anak perusahaan melalui
otonomi anak perusahaan dengan efek moderat dari institusi negara tuan rumah. Lebih banyak ekspatriat memungkinkan perusahaan induk memiliki kontrol yang lebih ketat pada anak perusahaan dan mengurangi otonomi mereka, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan kinerja pada anak perusahaan. Artikel ketiga oleh Horwitz dan Jackson, Expatriation in Chinese Mines in Africa, an Agenda for Research, menantang apakah asumsi modernisasi Barat tentang pasar negara berkembang yang sering tersirat dalam literatur HRM internasional sesuai bila diterapkan pada MNE, misalnya MNE Cina. Para penulis berpendapat bahwa kebijakan dan praktik ekspatriat MNE harus dilihat dengan cara yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan Barat. Mengambil milik negara Cina yang beroperasi di negara-negara Afrika dan kebijakan ekspatriat mereka sebagai contoh. Motif pencarian politik dapat dimoderasi oleh pemisahan yang jelas antara kebijakan resmi Cina dan praktik operasional masing-masing perusahaan. Beberapa potensi sinergi antara nilai-nilai budaya Cina dan Afrika dimoderatori oleh peran transfer pengetahuan ekspatriat Cina yang kurang penting dan oleh dampak dari sifat relasional pengembangan karir termasuk seleksi ekspatriat dan penekanan yang rendah pada pelatihan para keberangkatan. Artikel keempat oleh Liu, Zhao, dan Zhou. Apakah pola pikir tanpa batas meningkatkan kinerja ekspatriat? Sebuah penyelidikan terhadap perusahaan multinasional Cina mengacu pada teori penentuan nasib sendiri dan menyelidiki bagaimana pola pikir tanpa batas mempengaruhi kinerja pekerjaan ekspatriat. Sambil memasukkan peran mediasi dari proaktif taktik akuisisi sumber daya dan peran moderasi kecerdasan budaya perilaku. Analisis ketiga gelombang data yang berjumlah 389 pasangan ekspatriat supervisor dikumpulkan dari 10 MNE besar Cina, menunjukkan bahwa pola pikir tanpa batas memiliki pengaruh positif pada tugas ekspatriat dan kinerja kontekstual melalui peran mediasi taktik akuisisi sumber daya proaktif. Selanjutnya, kecerdasan budaya perilaku meningkatkan efek taktik akuisisi sumber daya proaktif pada kinerja tugas dan kinerja kontekstual. Studi ini tidak hanya berkontribusi pada perluasan penelitian sukses ekspatriat ke konteks organisasi MNE, tetapi juga memperkaya literatur karir tanpa batas yang sangat relevan dan dengan manajemen ekspatriat karena sangat sedikit studi yang memberikan bukti empiris dengan menguji peran pola pikir tanpa batas pada kesuksesan ekspatriat, meskipun banyak peneliti telah menghubungkan karir tanpa batas dengan tugas internasional. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang kompleksitas dan arahan yang muncul. Pergeseran global dalam kekuasaan menuju pasar negara berkembang dalam bisnis internasional dan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru menyajikan tantangan yang kompleks dan tidak pasti untuk penelitian IHRM. Sementara artikel dalam masalah ini menawarkan kontribusi yang bervariasi dan pentingnya untuk memahami IMNI, kesenjangan dalam pengetahuan tetap dalam istilah akademis dan praktis. Membangun kepercayaan dan memperoleh legitimasi di negara tuan rumah melalui manajemen ekspatriat. Seiring dengan ekspansi global IMNI, terbukti bahwa IMNI menghadapi tantangan terbesar untuk membangun kepercayaan dan memperoleh legitimasi institusional di negara tuan rumah, terutama di negara maju. Adanya kesenjangan kepercayaan 33 poin antara DMNI dan IMNI. IMNI Cina dan Rusia menderita skeptisisme paling mendalam di antara responden ekonomi maju. Kontroversi atas investasi Cina di Australia adalah contoh nyata untuk menggambarkan masalah defisit kepercayaan yang dihadapi IMNI di negara maju. Kontroversi atas investasi Cina di Australia adalah contoh nyata untuk menggambarkan masalah defisit kepercayaan yang dihadapi IMNI di negara maju. IMNI Cina ingin sekali membawa tenaga kerja mereka sendiri ke negara tuan rumah. Preferensi ini
dibuktikan dengan desakan pemerintah Cina pada fleksibilitas pekerjaan asing sebagai bagian dari persyaratan wajib sebelum menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-Australia atau CAFTA. CAFTA mencakup pengaturan fasilitas investasi yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi investor Tiongkok untuk membawa karyawan Tiongkok guna menghadapi tantangan pasar tenaga kerja di Australia. Australia memiliki sejarah panjang undang-undang impor tenaga kerja asing dan debat publik tentang topik ini. Di satu sisi, para pendukung berpendapat bahwa mempekerjakan pekerja dari luar negeri dapat menawarkan bisnis Australia keunggulan kompetitif yang nyata dengan memiliki ide dan teknologi baru, dan juga dapat mengisi kesenjangan bakat dengan cepat yang penting untuk pembangunan berkelanjutan Australia. Di sisi lain, ada perdagangan negatif di Australia menyalahkan pekerjaan asing atas hilangnya pekerjaan lokal, penurunan upah dan respon yang tidak memadai terhadap praktik hubungan industrial. Penelitian telah mengungkapkan bahwa perusahaan asing dari negara berkembang menderita berbagai kewajiban di negara tuan rumah, seperti citra global yang buruk dan identifikasi organisasi yang kurang menguntungkan dari warga negara tuan rumah karena mereka dianggap berbeda dalam hal rutinitas organisasi dan praktik norma-norma lokal yang dilembagakan. Oleh karena itu, mengingat peningkatan nyata dari investasi Cina di negara maju, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana IMNI mengatasi citra dan kerugian negatif tersebut dengan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Menyelidiki hubungan antara manajemen ekspatriat dan kinerja ekonomi anak perusahaan. Peran ekspatriat terus menarik minat akademis selama 3 dekade. Di luar temuan khusus untuk konteks MNE, pengetahuan tentang hubungan antara ekspatriat dan kinerja ekonomi anak perusahaan tetap diperebutkan karena temuan empiris beragam, termasuk hubungan positif dan negatif. Menurut Cheng et al. 2012, Gaur et al. 2007, dan Gong 2003. Selanjutnya, ada ketidakjelasan mengenai efek moderasi dari kondisi batas tambahan. Misalnya, otonomi keputusan, kerja tim lintas budaya, dan kapasitas penyerapan tambahan. Dan faktor individu, misalnya transfer pengetahuan terbalik, penyesuaian lintas budaya, dan modal sosial. Pada hubungan antara ekspatriat dan kinerja perusahaan, oleh karena itu kami menyerukan penelitian empiris yang lebih ketat untuk menyelidiki hubungan dan mekanisme potensial di antara keduanya, sehingga kami dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang sifat kontingensi atau mekanisme yang mendasari hubungan antara ekspatriat dan kinerja ekonomi perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengeksplorasi dampak manajemen ekspatriat pada kinerja sosial. Kami ingin mendorong penelitian di masa depan sehubung dengan kinerja sosial ekspatriat dan anak perusahaan EMNN, seperti perilaku tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan, penerimaan masyarakat, dan dukungan untuk bisnis perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Sehingga kami mendesak para sarjana untuk mengeksplorasi dampak sosial dari manajemen ekspatriat khususnya di EMNE, misalnya penelitian masa depan mungkin mengeksplorasi dampak sosial di beberapa negara tuan rumah atau ketakutan atau ketidaksukaan terhadap investasi dari beberapa negara berkembang seperti Rusia, Cina, seperti yang dibahas sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mengintegrasikan manajemen ekspatriat dan manajemen bakat global. Selama dekade terakhir, manajemen bakat telah menerima perhatian yang meningkat AI, ARIS, Kasiko, dan PW 2014. Manajemen ekspatriat dan manajemen bakat adalah dua area yang tumpang tindih namun tetap terpisah dengan sedikit atau tanpa dialog. Para ahli berpendapat bahwa integrasi yang berhasil antara manajemen ekspatriat dan manajemen bakat global dapat menggeser manajemen ekspatriat MNE dan dari fokus transaksional sebelumnya ke fokus yang lebih strategis. Mengembangkan bakat global melalui mobilitas global mungkin merupakan cara yang efektif untuk
mengatasi dilema repatriasi, memanfaatkan peluang yang datang dari globalisasi. Mengingat ekspatriat berpengalaman, menginterogasikan ekspatriat dan manajemen bakat sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang MNS. Namun, mekanisme di mana manajemen ekspatriat dan manajemen talenta mencapai interogasi yang mulus masih belum jelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu bagian 8, mengeksplorasi hubungan antara manajemen ekspatriat dan penggunaan teknologi inovatif. Penggunaan teknologi inovatif dalam manajemen ekspatriat akan secara signifikan mengubah lanskap mobilitas global dan penugasan internasional dalam hal rekrutmen, komunikasi, pelatihan ekspatriat prakeberangkatan dan pasca masuk, kedukungan negara asal, dan pengambilan keputusan penugasan internasional dan sejenisnya. Misalnya, penggunaan teknologi inovatif akan mendorong perekrutan global, meningkatkan fleksibilitas rekrutmen. Ini juga akan mendorong pelatihan prakeberangkatan dan pasca masuk ekspatriat ketika sebagian besar karyawan memiliki smartphone dengan akses internet. Penggunaan teknologi inovatif memungkinkan MNES memperoleh data yang akurat untuk pengambilan keputusan dalam penugasan internasional menurut Burgers 2017. Baik, selanjutnya yaitu materi 9, lebih mementingkan manajemen risiko ekspatriat. Risiko yang mengancam ekspatriat dan pelancong bisnis tidak hanya terbatas pada bencana alam dan penyakit, tetapi semakin melibatkan ancaman buatan manusia seperti kejahatan, terorisme, kerusakan sosial, serta perubahan kebijakan pemerintah dan geopolitik. Laporan media tentang ekspatriat yang rentan dirampok, diculik, diserang, dilukai, atau bahkan dibunuh menunjukkan bahwa memastikan keselamatan dan keamanan ekspatriat semakin dipandang sebagai perhatian organisasi non-pemerintah internasional, terutama bagi mereka yang memiliki ekspatriat di lokasi yang jauh dan beresiko tinggi. Ekspatriat adalah aset yang berharga MNE dengan kepentingan strategis dan operasional. MNES memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi kesejahteraan mereka melalui evaluasi risiko yang komprehensif, rencana rinci dan sumber daya yang memadai, namun manajemen risiko ekspatriat telah menerima sedikit perhatian akademis. Ada beberapa penyelidikan empiris sistematis tentang manajemen risiko ekspatriat dalam literatur V. N. McGrath, Chem. 2016. Dari studi empiris terbatas pada manajemen risiko ekspatriat, sebagian besar fokus pada kesejahteraan perusahaan termasuk reputasi organisasi dan masalah kinerja daripada kesejahteraan ekspatriat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir atau materi yang ke-10 tentang merangkul metodologi baru dan atau teknik analisis dalam penelitian. Meskipun kami dapat melihat desain penelitian yang ketat dalam melakukan edisi khusus yang kami kumpulkan, seperti beberapa gelombang pengumpulan data, metodologi penelitian dalam penelitian ekspatriat tampaknya masih didominasi oleh regresi dan pola pikir analitis berbasis fungsi linier. Meskipun ini memiliki nilai, kami menyebut penelitian masa depan untuk mengadopsi desain penelitian dan pola pikir analitis yang lebih luas. Misalnya, studi masa depan mungkin mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan teori himpunan dengan memanfaatkan teknik analisis komparatif kualitatif himpunan Fuzzy dalam penelitian IHRM. Didasarkan pada teori himpunan, FSQCA adalah teknik analiti yang memungkinkan analisis terperinci tentang bagaimana kondisi kausal berkontribusi pada hasil yang dipertanyakan. FSQCA memodelkan konsep penyebab dugaan yaitu gagasan bahwa kombinasi dari berbagai kondisi kausal bukan satu kondisi saja. Terkait dengan hasil, sementara analisis berbasis regresi tradisional dapat menguji efek interaksi. Biasanya terbatas pada interaksi 3 arah karena pertimbangan kekuatan statistik dan kesulitan dalam menafsirkan hasil. Juga beberapa jalur kausal dapat dideteksi oleh FSQCA yang menyediakan lebih dari satu kemungkinan kombinasi kondisi kausal yang dapat dikaitkan dengan hasil yang sama. Oleh karena itu, dilengkapi dengan teknik statistik tradisional, yaitu regresi dan SEM. FSQCA dapat memberikan pendekatan konfigurasi untuk lebih memahami bagaimana EMNE melewati jalur yang berbeda untuk mengatasi citra sosial negatif, misalnya kewajiban asing, atau mencapai kinerja ekonomi yang sama efektifnya.
Baik, kesimpulannya, mengelola ekspatriat untuk mencapai tujuan individu dan organisasi selalu menjadi tugas yang berat dan menantang bagi MNE, terutama bagi EMNE, meskipun manajemen ekspatriat telah menarik perhatian akademis selama beberapa dekade dan telah diperiksa secara mengesankan, masih ada kesenjangan dalam literatur. Misalnya, seperti yang dicatat oleh Brother dan Boyd pada tahun 2013, penelitian yang ada tentang manajemen ekspatriat cenderung berfokus pada karakteristik individu dan faktor budaya. Dan karenanya tidak dapat sepenuhnya menjelaskan keragaman manajemen ekspatriat, mengingat bahwa penugasan internasional sangat penting untuk MNE dari semua jenis dan ukuran di seluruh dunia, dan jelas ekspatriat masih terus berkembang. Lebih banyak upaya diperlakukan bagi para peneliti untuk berkontribusi pada bidang yang dijanjikan dan penting ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.